Shalom saudara, Shalom. Hari ini kita memasuki bulan April minggu pertama saudara, tapi melanjutkan seri daripada minggu yang lalu. Kalau saudara ingat Pastor Quick mengajak kita untuk berhenti mengeluh dan mulai untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan untuk berhenti hanya berpikir mengambil, tapi belajar memberi saudara. So, topik memberi ini kita sudah sering khotbahkan. Tapi kita tidak bosan untuk mengingatkan saudara, karena apakah saudara sudah melakukan ini dalam kehidupan saudara, menjadi anak Tuhan yang suka memberi, jadi orang Kristen yang suka memberi, atau menjadi orang Kristen yang justru kelihatan pelit, kelihatan tidak peduli. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26, saudara. Amsal pasal 11. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh perhatikan dari layar, ya 24 sampai 26. Ada 3 ayat saudara, dan ayat-ayat ini bagus. Boleh saudara hafal, saudara pegang dalam kehidupan bisnis, berkeluarga, apapun saudara boleh pegang janji Tuhan dalam ayat firman Tuhan ini. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26, yang sudah ketemu katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara heran dengan ayat yang kita baca awal itu, ada yang menyebar harta, tapi justru bertambah kaya, saudara. Secara hukum manusia, harusnya terjadi kekurangan, pengurangan. Tapi Tuhan bilang, janji Tuhan ini, saudara. Kita yang memberi di dalam Tuhan justru, saudara, bertambah kaya. Tetapi orang yang justru mengikat dirinya untuk terus hemat secara luar biasa, firman Tuhan katakan justru berkekurangan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Jadi kebenaran yang pertama, saudara, kita harus belajar untuk melepaskan kebiasaan buruk ini, yaitu bersikap egois. Egois, 1, 2, 3. Egois, 1, 2, 3. Egois. Bukan berarti saudara tidak boleh enjoy life, menikmati hidup. Tidak. Tetapi orang egois, dia hanya menikmati hidup, tetapi mengabaikan kebutuhan di sekitar. Nah, kalau saudara ingin tinggalkan salah satu kebiasaan buruk ini nih, saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang egois. Egois dalam hartamu, egois dalam keberadaan hidupmu sampai kau lupa dengan sekitar. Tuhan Yesus, saudara, dia menikmati hidupnya. Ya, Tuhan Yesus menikmati hadir di pesta perkawinan. Dia menikmati waktu tidurnya. Dia menikmati, saudara, tapi dia tidak egois. Malah keseluruhan hidup Yesus diberikan untuk kita. Memberikan nyawanya, pengorbanan di kayu salib. Dia hidup tidak ada kata egois, saudara. Nah, hal ini kita harus lepaskan. Jangan jadi anak Tuhan yang egois. Hai yang kita sudah lama ikut Tuhan, hai juga yang baru ikut Tuhan. Yang baru kenal Tuhan, kau petobat baru ataupun sudah lama, kita harus buang sikap ini. Egois. Kalau kita mau teladani Tuhan, sikap ini tidak boleh ada. Nah, orang yang tidak egois di dalam Tuhan, dia akan sadar betul bahwa ketika dia memberi, tidak akan jadi kekurangan. Tidak kekurangan. 1, 2, 3, tidak kekurangan. Karena banyak di antara kita, saudara, yang menghalangi kita untuk memberi adalah kita khawatir. Kalau aku kasih nanti, aku kurang. Bagaimana nanti ke depan hari-hari besok, betul? Aku berbagi dengan dia. Ada kesempatan ini. Ingat saudara, berbagi bukan cuma soal duit, tapi juga berbagi kesempatan. Berbagi perhatian untuk saudara, berbagi waktu untuk saudara berikan itu, saudara takut, aku sendiri nanti kurang. Tapi waktu kita mengimani bahwa Tuhan akan terus pelihara hidupku, saudara mengimani bahwa berbagi itu adalah bentuk iman. Ya, bisa berbagi adalah bentuk iman. Kita percaya waktu saya berbagi, Tuhan tidak akan biarkan saya kekurangan di masa depan. Ketika saya memberi di masa ini, hari depan saya pasti Tuhan akan pelihara. Amin. Tuhan janji anak Tuhan yang memberi tidak dibiarkan meminta-minta.
Tidak dibiarkan meminta-minta roti. Di perjanjian lama Tuhan bilang begitu. Nah, kalau saudara punya kekhawatiran seperti itu bahwa akan jadi kurang, saudara harus tahu bahwa saudara harus dorong diri saudara untuk berbagi. Jadi saudara beriman itu belum melihat apa yang terjadi di masa depan. Waktu saudara memberi di hari ini, saudara punya iman di hari depan, percaya Tuhan sudah sediakan berkat untukku di hari esok. Tuhan sudah sediakan berkat untukku di minggu depan. Hari ini aku bantu orang kiri kananku. Aku tolong mereka. Mungkin kelihatannya kurang nih hari ini. Dompetku berkurang, tabunganku berkurang, kesempatanku berkurang. Tapi aku tuh bantu orang ini, aku percaya berkat di depan tidak akan kurang bagiku. Amin. Mengapa saudara? Tuhan kadangkala menguji iman kita dengan kasih orang-orang yang sedang membutuhkan di sekeliling kita. Tuhan pengen ngetes kita, saudara. Apakah kita sudah diberkatinya berlimpah? Masih juga menjadi orang yang pelit. Ajaibnya, saudara, orang-orang yang gemar berbagi mendapati betul ya. Heran nih. Aku berbagi tapi bukan kurang. Bisnisku malah naik. Aneh, waktu aku berbagi sampai akhir bulan cukup. Bahkan ada saja bonus berkat tambahan yang di luar dugaan, saudara. Waktu aku tepati janjiku dengan Tuhan, aku memberi untuk Tuhan yang pertama, aku prioritaskan dalam perpuluhan. Aku bantu, aku sisihkan untuk orang yang memang membutuhkan. Ajaib sekali. Malah berlimpah. Saudara, saya kesaksian sedikit, saudara. Ini sudah terjadi cukup lama, saudara. Saya pikir sudah mungkin 2 tahun, saudara ya. Jadi saya satu waktu makan di satu restoran, saudara. Ini yang punya orang Kristen. Saya nggak tahu ini ternyata orang Kristen yang punya, saudara. Bukan cuma gereja kita, gereja lain. Nah, saya khotbah di gereja beliau. Saya tidak tahu dia punya resto ini, saudara. Lalu waktu saya sudah makan dengan contoh, lalu kasirnya ngomong, Muse lupa ya sama saya. Saya ini orangnya memori pendek, saudara. Kalau sering ketemu saya ingat ya, Pak Yakub, begitu ya, Mami Susi, Pak Erik. Tapi orang yang sekali 2 kali ketemu saya pasti tanya lagi, kamu siapa? Gitu. Jadi saudara jangan tersinggung ya, tapi saudara aman lah, sudah kenal semua maksudnya. Tadi musuh kalau ketemu 1-2 orang, apalagi pakai masker waktu itu ya, masih pandemi. Cuma lihat mato sipit, mato belok kan susah ini ciren ini siapa? Dia pakai masker. Musuh lupa ya. Dia buka maskernya. Oh, kamu kerja di sini. Iya musuh, saya kerja di sini. Yang punya bos ini musuh ingat enggak? Namanya ini disebutnya saudara. Oh, saya baru tahu. Ya, sudah berapa ini? Waktu mau bayar saudara, dikasih diskon. Besar sekali diskonnya. 50%. Jangan. Ini bukan pura-pura saudara, sungguh-sungguh ya. Aku mau isu saudara, enggak enak ya. Jangan. Namanya mau. Tidak Muse. Bos sudah pesan. Setiap hamba Tuhan yang makan dapat diskon. Wah, itu berkat hamba Tuhan, saudara. Ya, saya bilang, yang benar nih. Iya, bukan cuma untuk kali ini, Muse. Setiap kali Muse datang, seumur hidup, diskon itu berlaku. Akhirnya, betul, saudara. Kali kedua pergi, ketiga pergi. Tidak memanfaatkan kesempatan, saudara. Tidak. Tapi betul, sampai hari ini. Jadi saya ngomong dengan dia, boleh tidak kasih tahu bos ya? Dan enak lah, saya tiap kali makan, dikasih diskon. Contoh juga sudah pesan kok, janganlah makasih itu. Target kita ini dianggap manfaatin, janganlah. Bukan, memang enak, kita memang senang ke situ, restonya rame lagi, memang maunya ke situ. Sampai saya ngomong begitu, pesen lah, tidak usah Muse. Ini memang sudah komitmen. Herannya sudah, ini kami saksikan. Resto itu lebih rame lagi. Lebih rame lagi. Musala juga dapat program itu, bukan cuma saya, dapat juga program itu. Dan kami dapati, betul. Karena kita pikirkan rugi ya, betul tidak saudara? Memang hamba Tuhan di Palembang yang datang ke resto itu tidak banyak, saudara. Oh, dikasih promo. Setiap umur di atas 40 tahun, 50%. Tutup besok itu, saudara. Tutup.
Tapi ajaib saudara, kami saksikan justru Tuhan buat enggak, dia begitu buka resto jam 10 sampai siang sampai sore sampai malam enggak pernah sepi. Wah, saudara, itu kami ikut sukacita. Saudara tahu tidak bagi saya pribadi nih hamba Tuhan. Waktu ada orang-orang yang baik, kasih berkat, apalah macam-macam. Kan kita kadang tidak selalu bisa balas. Saya balasnya dengan apa? Saya doa. Tuhan berkati orang yang berkati saya. Kalau boleh dia mengalami Tuhan semakin luar biasa. Kadang kan kita nggak bisa balas, saudara. Orang kirim hampers, ngapain lah kita bantu segala macam berkati kita. Termasuk ini bukan jemaat saya, saudara. Ini jemaat gereja lain. Tapi mereka murah hati. Banyak saudara kadang jemaat gereja lain. Tiba-tiba di ujung sana, Mose, sudah bayar ya? Itu satu resto dengar saudara. Di ujung mana dia? Mose, sudah. Lain kali bisik saja. Mose, sudah. Nah itu saudara ya. Tapi orang-orang ini saudara, saya doain Tuhan saya nggak bisa balas. Tuhan berkati dia. Nah saya menyaksikan, contoh juga menyaksikan. Ajaib saudara. Kalau saudara punya iman sedemikian saudara, saudara akan mengalaminya. Kalau saudara ragu, tantang diri saudara. Aku lakukan janji firman Tuhan ini. Waktu ada orang menyebar harta di dalam Tuhan saudara. Bukan untuk menaikkan dirinya, cari nama, supaya dipuji orang, bukan. Tapi ada orang menyebar harta untuk kemuliaan Tuhan. Tidak akan dibiarkan kekurangan. Dia beri minum hari ini, satu hari, one day, dia akan diberkati, dia diberi minum juga. Orang yang dia baikin hari ini, saudara nggak pernah tahu. 2-3 tahun ke depan, dia dipakai Tuhan untuk tolong saudara. Ya, jadi pakai Tuhan, Tuhan ingatkan dia. Saudara mungkin, aku lupa ya, aku pernah tolong kamu. Tapi di hari itu, pertolongan kita sangat berkesan bagi dia. Dia ingat, dia janji dalam hati dia akan balas kita. Betul, berapa tahun kemudian dia balas kita. Nah, kita butuh saudara melihat orang sekitar kita. Jangan selalu jadi objek gimana kita bisa dapat keuntungan. Tapi mulai balik cara pandang kita. Saya lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa diuntungkan oleh berkat yang Tuhan sudah kasih ke saya. Saudara, beberapa dari saudara mungkin punya kesaksian pribadi. Betul ya, Bu. Saya ngalamin nih. Saya tidak pernah kasih terlalu besar ke orang yang saya bantu. Tapi ajaibnya, bisnis saya malah nggak kurang, malah naik. Keluarga kami nggak pernah namanya defisit. Saya pernah bantu orang entah bagaimana tagihan gaji saya cukup untuk bulan ini. Ajaib sekali. Nah, di Komsel sering cerita seperti ini, saudara. Saya senang dengar cerita begini, saudara. Itu menguatkan kita bahwa memberi dalam Tuhan tidak pernah rugi. Amin. Yang kedua, saudara. Saya singgung sedikit, saudara ya. Di dalam perikop ini waktu saudara ingin memberi, jangan tunggu kaya dulu baru mau berbagi. Kaya itu ukurannya beda, saudara. Kayaknya di antara kita bilang, tunggu aku punya tabungan 100 juta dulu, mau sebar aku mau berbagi. Tunggu aku punya mobil baru berbagi. Saudara nggak usah tunggu kaya dulu. Memberi itu bukan soal kaya miskin, mau atau tidak saja, saudara. Betul? Kalau saudara mau memberi, saudara pas-pasan pun hatimu harus kaya. Kaya memberi, kaya kasih. Kalau kau tidak melatih dirimu memberi sekarang, jangan harap waktu kau kaya kamu memberi. Pelit itu bisa kebawa, saudara. Kalau kau pelit hari ini, nanti waktu kau kaya juga akan lebih pelit lagi. Nah, melatih dirimu untuk murah hati. Saudara tahu kadang-kadang yang memberi persembahan di gereja kita tidak selalu orang yang kita anggap kaya, tapi justru yang rata-rata dia memberi untuk Tuhan dengan setia. Karena kita geleng-geleng kepala waktu kita dapati ada yang pembangunan atau yang persembahan bulanan begitu, atau ada sebuah kebutuhan khusus. Ada kita tahu nih kayaknya kurang nih, tapi dia punya hati, saudara. Secara perbandingan, saudara, ini ukurannya besar seperti itu dia, tapi dia punya hati memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu mau kaya dulu baru memberi. Jangan. Kalau kau dikasih Tuhan hari ini berkat seberapa pun, belajarlah berbagi. Yang kedua, saudara, bukan hanya kita tidak akan jadi kekurangan, sadari bahwa ada berkat itu titipan untuk orang lain. Titipan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Titipan. Titipan.
Silakan nikmati berkat, tapi ada bagian yang Tuhan titip. Artinya bukan untuk saudara, cuma numpang lewat diri saudara saja. Numpang melalui diri saudara saja. Entah seberapa besar jumlahnya, saudara, ada bagian yang dipercayakan Tuhan untuk kita berikan pada orang lain yang membutuhkan. Ada bagian yang Tuhan percayakan untuk engkau salurkan pada orang lain. Di ayat itu, saudara, dikatakan, ayat yang ke-26 dikatakan, saudara, orang yang menahan gandum, dia akan dikutuki orang. Tapi orang yang menjual gandum, di atasnya akan datang berkat Tuhan. Dia ada hak orang lain, orang itu mau beli gandum, saudara. Tidak diberi gratis. Dia mau beli dengan uangnya. Nah, Tuhan bilang, kalau kau punya gandum, kau jangan timbun. Berikan apa yang menjadi hak orang itu. Lagi pula kau akan rugi. Orang itu akan membayarmu. Dalam konteksnya demikian. Jangan tahan apa yang menjadi hak orang lain. Nah, sadari saudara bahwa kita perlu berusaha melihat orang lain adalah orang yang Tuhan percayakan untuk kita salurkan berkat. Memang betul saudara, banyak di antara kita agak takut memberi pada orang lain. Takut apa saudara? Takut dimanfaatkan. Betul? Takut nanti digantungin. Kita bantu malah kayak kita ini wajib. Saudara paham? Kita ini bantu nih sukarela. Lalu kayak dia nuntut gitu. Kayak aku ini kewajiban saja bantu dia begitu ya. Kita mulai takut masuk ke fase seperti itu. Banyak pertimbangan. Silakan saudara. Tapi jangan sampai kau terlalu banyak pertimbangan sampai kau lupa untuk menyadari kau harus menyalurkan titipan itu. Saya melatih saudara. Melatih juga demikian. Saya menyadari saya kadang terlalu gampang belas kasihan sama orang saudara. Akhirnya banyak masukan sana sini, belajar lebih bijak saudara ya. Saya juga pernah dimanfaatin berapa kali saudara. Akhirnya saya mulai bijak. Tapi saya doa begini. Saya harus bijak, tapi jangan sampai pula hati saya terlalu dingin ujung-ujungnya. Saudara paham? Terlalu mikir, banyak pertimbangan, ujung-ujung nggak lakukan juga jangan. Jadi hati dan pikiran harus seimbang. Kau harus bisa melihat dengan tepat orang mana yang kau butuh, bantuan seperti apa yang tepat untuk dia, dan waktu yang terbaik untuk bantu dia, kau harus pikirkan itu. Tapi jangan sampai terlalu banyak pertimbangan, ujung-ujung tidak memberi. Tapi kalau memang waktu itu jangan memberi, memang jangan dulu, ya sudah tahan saudara. Tapi selalu menyadari, aku dibuat berlimpah hari oleh Tuhan, bukan untuk aku nikmati sendiri. Aku dikasihi Tuhan, cuan yang lebih banyak, omset yang lebih tinggi, karir yang menanjak, gaji yang bonus tambahan. Aku harus ingat bahwa ada titipan ke orang lain. Tuhan Yesus saudara selalu memikirkan orang lain. Dia mengajak para muridnya untuk berbagi. Saudara, kisah 5 roti 2 ikan saudara tahu kan? Nah itu adalah satu simbol saudara. Dia bagi ke para murid roti dan ikan itu. Para murid meneruskannya pada orang lain. Ada simbol kau harus berbagi. Untuk kau berbagi, mujizat itu terjadi di tanganmu. Kau akan menyadari 5 roti 2 ikan akan berlimpah. Bukan di tangan Tuhan Yesus, tapi di tangan mereka yang berbagi. Bukan? Maka kalau kita bilang perjamuan kudus, kita ringgaklah perjamuan kudus saudara. Nanti di hari Jumat Agung ya. Ada dikatakan ambil dan bagikanlah. Yesus ingin mengajak mereka, yuk engkau terima, engkau bagikan. Jadi spirit of giving, semangat memberi itu terus Tuhan suarakan saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi. Waktu kau mendapat sesuatu, nikmati bagianmu, tapi salurkan pada orang lain. Saudara, kita tidak jadi lebih kaya karena menahan berkat orang lain. Justru kau dicap pelit dan egois oleh Tuhan dan sesamamu. Engkau tidak jadi lebih kaya karena kau menahan berkat orang lain. Tapi kau justru dicap pelit oleh Tuhan. Hari ini saudara, jangan-jangan dari sorga, Tuhan sudah mendapati hati kita jatuh di kondisi pelit ini. Engkau dan Tuhan yang paling tahu. Atau jangan-jangan saat ini dari sorga, Tuhan sedang menguji hatimu. Saudara kebayang tidak? Jangan-jangan Tuhan sudah punya rencana memberikan gaji penghasilan 3 kali lipat daripada yang kau dapat hari ini.
Albert meyakini itu, jangan-jangan dari sorga Tuhan sudah menyediakan 3 kali gaji income untuk Albert. Amin. Kok kecilnya aminnya? Amin. Hardi, omset, percaya? Amin. Kalau kayak gini-gini, aminnya ini aja sudah kencang aja. Pak Yudi, amin. Ya. Dorongan istri. Jasmine, amin. Amin. Itu iman dan doa kita setiap hari, bukan? Tuhan berkati aku berlimpah. Posisi aku seperti ini, jangan-jangan Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah punya rencana 2 tahun dari 3 tahun dari hari ini, Yolanda menjadi kepala cabang di Bank BCA. Jangan ketawa, Yolanda ini sungguh-sungguh. Tuhan punya rencana 3 tahun dia sekarang, Ibu Vina menjadi kepala area, jangan-jangan. Amin. Siapa lagi? Jangan-jangan Stephen Chia didoain Tuhan, karirnya merosot lagi. Tapi dari merosot Tuhan angkat tinggi. Puji Tuhan. Cia, nggak bercanda ya. Doa kita pasti pengennya naik. Nah, saudara, kita kan nggak melihat karena itu iman, saudara. Tapi Tuhan merindu memberkati anak-anaknya lebih baik dan lebih baik. Punya iman tuh tidak salah, asal saudara jangan punya hati yang serakah. Jangan, saudara ya, hati yang beriman, bersyukur, lebih baik itu manusiawi. Tuhan tidak menyalahkan hal itu. Tapi saudara tahu tidak, bagaimana Tuhan memberkati kita lebih kalau di hari ini dia melihat hati kita ini pelit, saudara. Hati kita ini egois. Engkau yang para atasan, engkau mendapati karyawanmu, bawahanmu, hitung-hitungan kerja, hitung-hitungan lembur. Lembur harus dihitung ini saudara ya. Tapi hitung-hitungan dia begitu kerjanya. Kalau kok Adam sedang tidak punya bawahan seperti itu kok. Hitung-hitungan. Tidak kok ya. Kira-kira prospek naiknya besar atau kecil kok? Kecil itu mungkin. Justru kita gemar orang kerja melampaui dia punya penerimaan, saudara. Dia kerja melebihi apa yang dia dapat. Luar biasa ini. Nah, sedemikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan mendapati hati kita saat ini. Anakku ini luar biasa. Si Erwan ini contohnya. Dia gaji, dia syukuri. Tapi dia senang bantu orang. Bantu orang, dia lapor istri, jujur sama istri bantu. Terus ajak anak lagi berbagi. Hebat nih anakku Erwan. Wah, Tuhan dari surga enggak tahan. Kasih berkat lebih. Kasih berkat lebih Erwan, kasih lebih banyak lagi. Untuk orang yang membutuhkan. Nah, saudara sadari, kita ini tidak jadi lebih kaya untuk menambah ke orang lain. Malah kita diberkati berlimpah. Waktu Tuhan dapati kita ini saluran berkat. Amin. Untuk kita menjadi saluran berkat. Yang terakhir, saudara. Jangan suka tahan-tahan berkatmu. Karena kesempatan memberi tidak selalu ada. Ya, saudara masih ada, tapi orangnya saudara bantu belum tentu ada. Tuhan Yesus, saudara, waktu lagi kumpul dengan para muridnya, lalu datanglah seorang perempuan membawa minyak narwastu. Saudara ingat kisah itu? Lalu dipecah-pecahkannya, dituangkannya ke atas kepala Yesus, sampai ruangan itu wangi sekali. Nah, Yudas Iskariot ini pakai topeng, saudara. Dia pura-pura bela orang miskin. Kenapa ini pemborosan? Bisa dijual untuk orang miskin. Nah, Tuhan bela wanita itu. Tuhan bilang begini kalimat bagus. Orang miskin selalu ada bersama-sama dengan kamu. Aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tuhan pengen kasih kita pesan apa, saudara? Ketika kau dapat kesempatan, ambil. Saudara, kalau wanita ini lewatkan kesempatan itu, kan Yesus sibuk, saudara, pelayanannya. Bisa jadi nggak ketemu lagi. Nah, dalam hidup kita juga demikian. Kalau Tuhan sudah kasih kita kepekaan untuk bantu ini orang, kau sudah timbang baik-baik dan hikmat bijaksana. Entah itu keluargamu, gerejamu, siapapun saudara, yang Tuhan sudah taruh di hatinya. Kau ambil kesempatan untuk kau bantu. Kau bantu sebisa yang kau bisa dengan sukacita dan sukarela.
Ya ada dua suka yang saya ngajari saudara. Saudara memberi harus sukacita dan sukarela. Saudara beri itu jangan tahan-tahan. Tahan-tahan terlalu lama. Aku doa dulu ya, Mister. Doa. Tapi doa jangan 1 bulan, saudara. Uang itulah lewat. Saudara WA dia, ada WA kontaknya lagi. Tanya sana sini. Dapat kabar buruk. Oh, tidak tahu ya kabar dia. Kapok. Dia sudah pulang ke sana. Contohnya itu ekstrim ya, saudara. Contohnya mungkin. Atau saudara nggak bisa lagi kontak dia. Dia entah kemana begitu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara. Betul kadang kita pikir panjang untuk bantu orang. Mungkin kita pernah dilukai, dikecewakan, ditipu segala macam. Tapi jangan sampai hilang hati Tuhan. Engkau imani janji firman Tuhan ini, kau akan melihat. Ada engkau menyebar harta, engkau justru dibuat berkelimpahan oleh Tuhan. Engkau yang hari ini berdoa, ingin berlimpah satu hari nanti, latihlah dirimu menjadi anak Tuhan yang suka berbagi. Hari ini yang datang mungkin banyak para istri ketimbang suami, mungkin. Engkau dorong suamimu untuk punya hati mau berbagi. Ya, jangan justru penghalang suamimu untuk berbagi. Datang si suami bilang, "Mah, aku mau berbagi." Jangan, ya. Sini, aku yang pegang aja, ATM semuanya. Kasihan nih, mah, bantulah kita. Ya, pakai suara aja langsung, suaminya langsung dorong, saudara, suamimu untuk punya hati Tuhan. Tapi betul, kadang-kadang ingat ya, peran istri itu penolong. Kau harus menuntun suamimu melakukan yang tepat. Pemberian yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat. Waktu kita bisa melakukan ini, hai orang tua, engkau menjadi contoh yang baik untuk anakmu. Kalau engkau pelit, kau akan melahirkan anak-anak yang pelit. Satu hari nanti engkau sakit dan butuh duit, anak-anakmu juga akan tega pelit kepada dirimu. Paham? Karena itu mari kita orang tua, latih kita punya hati memberi. Tidak akan pernah rugi kita memberi di dalam Tuhan. Jangan terus berpikir untuk mengambil. Tapi belajarlah untuk berbagi. Kau akan melihat Tuhan akan kasih lebih di tanganmu, supaya kau bisa memberi. Kasih lebih banyak lagi. Kita latih dari hari ini.